Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang pendekatan konstruktivis ya dalam pembelajaran. Kita akan membahas hari ini cooperative learning ya. Seperti saya sampaikan, ini merupakan bagian dari chapter 8 dari bukunya Slavin ya, Student Centered and Constructivist Approaches to Instruction. Oke, kita mulai saja. Sudah kita bahas sebelumnya ya, apa itu cooperative learning. Jadi cooperative learning atau peer assisted learning ini siswa belajar bersama ya, saling membantu dalam kelompok kecil, kemudian jumlah anggotanya bervariasi. Nah, juga terkait berapa lama mereka bekerja dalam tim ya atau dalam kelompok ya. Nah, kemudian mereka juga dibekali keterampilan untuk bekerja dalam kelompok seperti mendengarkan secara aktif ya, kemudian memberikan penjelasan yang baik, menghindari merendahkan diri sendiri dan orang lain. Nah, cooperative learning ini ada beberapa variasi ya. Jadi ada STAT ya, STAT itu Student Teams Achievement Division, kemudian Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC, kemudian metode Jigsaw, Learning Together, Peer Assisted Learning Strategies atau PALS, dan Cooperative Scripting ya. Ada lagi Informal Cooperative Learning Structures ya. Nanti ini akan kita bahas ya satu persatu ya. Nah, yang pertama Student Teams Achievement Division atau STAT ya. Nah, dalam STAT ini siswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 siswa dengan beragam level kemampuan, gender dan etnis gitu. Nah, kemudian guru menyampaikan materi pelajaran dan kemudian siswa itu memberikan siswa bekerja dalam tim ya untuk memastikan bahwa semua anggota tim itu menguasai materi. Ini poin yang penting ya dalam STAT ya. Jadi semua anggota tim itu harus menguasai materi. Nah, evaluasinya siswa mengikuti kuis ya secara individual, tidak saling membantu antara anggota tim atau anggota kelompok. Kemudian skor kuis itu nanti digabungkan dibandingkan dengan rata kuis sebelumnya. Nah, penilaiannya berdasarkan tingkat keberhasilan siswa memenuhi atau melampaui ya performa mereka sebelumnya. Nah, skor individu kemudian nanti digabung dengan skor tim gitu ya. Nah, skor tim yang memenuhi kriteria ya, ini mencapai pencapaian tertentu nih akan mendapatkan sertifikat atau reward lain gitu. Nah, STAT ini cocok untuk diterapkan pada pelajaran yang well defined objective itu ya. Tujuan pembelajarannya terdefinisi dengan baik ya, misalnya matematika, penggunaan praktek penggunaan bahasa ya, geografi, map skills ya, fakta dan konsep sains itu. Nah, yang kedua adalah CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, ini dari judulnya kita sudah tahu ya, mungkin bisa menebak ini merupakan program yang mengajarkan membaca dan menulis terutama pada anak sekolah dasar yang tingkat lanjut ya. Jadi bukan siswa yang baru belajar membaca gitu. Nah, siswa itu bekerja dalam kelompok, anggotanya 4 ya. Nah, ini nanti terlibat dalam aktivitas satu sama lain. Jadi ini membaca untuk teman-temannya gitu ya, saling bergantian ya, membuat prediksi narasi cerita gitu ya, bagaimana nanti akan berakhir, kemudian meringkas cerita, menulis respon terhadap cerita, mempraktekkan mengeja dan mengartikan dan kosakata gitu ya, mengartikan sini memaknai gitu ya. Nah, program ini dilaporkan memberikan efek positif ya pada kemampuan membaca siswa ya,
termasuk pada tes standar membaca dan bahasa gitu. Nah itu CIRC. Selanjutnya adalah metode Jigsaw 6.3 Jigsaw. Nah pada kelas yang menggunakan Jigsaw mungkin ini rekan-rekan sudah ada yang pernah ya, bahkan ya sering ya mempraktekkan ini ya di perkuliahan ya. Jadi nanti setelah dibagi dalam kelompok itu masing-masing mempelajari bagian materi yang berbeda-beda dalam satu topik bahasan. Nah kemudian siswa antar kelompok yang mempelajari bagian yang sama ya, mereka akan bertemu pada expert group ya, atau kelompok ahli ya, untuk membahas bagian yang mereka pelajari. Jadi satu topik bahasan itu misalnya dibagi 6 subtopik. Nah masing-masing anggota kelompok ini mempelajari subtopik ini gitu ya. Nah kemudian nanti individu yang mempelajari subtopik yang sama antar kelompok itu berkumpul di kelompok ahli ini gitu. Nah kemudian setelah mendiskusikan di kelompok ahli, mereka akan kembali ke grup masing-masing, ke kelompok masing-masing, dan mengajarkan materi yang sudah dipelajari. Nah di sini setiap anggota kelompok itu harus memperhatikan ya masing-masing penjelasan anggota kelompok lainnya ya, karena agar bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, karena mereka kan mempelajari hanya subtopik saja gitu ya. Jadi mengandalkan rekan-rekannya untuk mengajarkan kepada mereka subtopik yang lain gitu. Nah kemudian selanjutnya evaluasi pembelajaran itu dengan kuis yang individual ya, menghasilkan skor kelompok seperti dalam STAT ya. Oke, selanjutnya learning together 6.4 learning together. Ini dikembangkan oleh David Johnson dan Roger Johnson ya, Johnson & Johnson tahun 99. Jadi siswa bekerja pada kelompok yang heterogen ya, seperti yang STAT tadi ya, 4 atau 5 siswa per kelompok. Kemudian mereka mengerjakan tugas kelompok dan menyerahkan satu hasil kerja gitu ya. Nah nanti umpan balik berdasarkan hasil kerja kelompok tersebut gitu ya. Nah metode ini menekankan pada team building ya, sebelum siswa mulai bekerja, dan evaluasi kelompok secara reguler tentang bagaimana kerjasama tim mereka gitu ya. Jadi yang penting di sini ini ya karena nanti fokusnya di sini adalah hasil kerja kelompok gitu. Nah 6.5 PALS ya, atau Peer Assisted Learning Strategies, merupakan metode kooperatif learning yang terstruktur gitu ya. Jadi siswa bekerja berpasangan, bergiliran menjadi guru dan pembelajar, itu menggunakan strategi metakognitif yang spesifik gitu ya. Nah ini dilaporkan berefek positif ya pada kemampuan membaca dan matematika siswa gitu. Nah kemudian 6.6 kooperatif scripting gitu. Jadi metode ini dalam metode ini siswa bekerja berpasangan ya, bergiliran meringkas bagian dari materi belajar ya, untuk rekan mereka gitu ya. Jadi seorang siswa meringkas itu ya, sementara pasangannya mendengarkan dan mengoreksi kesalahan atau hal-hal yang terlewat ya. Nah nanti kemudian mereka akan bertukar peran ya. Ini diulang beberapa kali sampai materi itu habis ya, materinya selesai. Nah metode ini dilaporkan membuat siswa mengingat lebih banyak ya dibanding jika mereka melakukan ringkasan sendirian gitu ya. Nah yang menarik ada bahwa secara umum siswa itu menguasai keseluruhan materi ya, namun siswa melaporkan lebih menguasai materi bagian materi yang dia ajarkan ke rekan gitu ya, bukan yang ketika mereka mendengarkan penjelasan teman gitu ya. Nah ini cukup logis ya, karena mereka untuk meringkas untuk
partner mereka ya, pasangan mereka itu kan mereka harus mempelajari materi tertentu gitu ya. Nah, otomatis materi itu yang akan lebih dikuasai gitu ya. Oke, itu kooperatif scripting. Nah, yang ketujuh adalah informal cooperative learning structures ya. Nah, selain metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada metode informal ini itu ya, informal cooperative learning structures ini yang disampaikan oleh Kagan ya, Kagan and Kagan ya. Nah, ada tiga metode ini ya, numbered heads ya atau random reporter, kemudian think, pair, share, dan project based learning. Nah, kita akan membahas masing-masing ini secara singkat ya. Yang pertama numbered heads atau random reporter, nanti kita akan tahu juga kenapa judulnya random reporter ya. Jadi siswa bekerja dalam tim ya, beranggotakan 4 siswa. Mereka diberi nomor rahasia 1 sampai 4 gitu ya. Kemudian mereka belajar bersama, berusaha memastikan bahwa setiap anggota tim itu memahami materi. Nah, nanti guru itu akan memanggil nama mereka secara acak ya. Misalnya nomor 2. Nah, kemudian memberikan pertanyaan atau tugas yang harus diselesaikan si siswa nomor 2 itu tanpa bantuan dari rekan mereka. Jadi nomor 2 dari semua tim gitu. Nah, tim akan mendapatkan nilai bila siswa yang dipanggil tersebut bisa menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya. Nah, jadi fokusnya di sini itu memotivasi anggota tim untuk mengajar satu sama lain gitu ya, fokus pada pembelajaran semua anggota gitu ya, karena mereka setiap anggota ini tidak tahu siapa yang akan mewakili kelompok untuk menjawab pertanyaan dari guru gitu. Oke, yang kedua adalah think, pair, share ya. Dari judulnya ini mungkin sudah ada bayangan ya, atau sudah sering sebenarnya dipraktekkan dalam perkuliahan ya. Jadi guru mengajukan pertanyaan, kemudian siswa diminta untuk berpikir secara mandiri ya. Jadi ini otomatis mereka biasanya meminta siswa di sebelahnya atau siswa berpasangan gitu ya. Nah, setelah berdiskusi dengan rekan ya, itu rekan pasangan mereka, kemudian mereka nanti jadi mereka diminta berpikir sendiri dulu terkait pertanyaan atau permasalahan yang diajukan guru, kemudian sesi selanjutnya berdiskusi dengan rekan pasangan mereka sebelah mereka. Nah, kemudian mereka berbagi ya, sharing jawaban mereka gitu. Nah, metode ini mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat mereka dengan rekan mereka itu ya. Jadi ini memastikan bahwa siswa itu secara rutin berkesempatan mendiskusikan materi yang diajarkan gitu ya, walaupun jadi ini semua siswa gitu ya, ada siswa yang pemalu, siswa yang malas menyampaikan pendapat, otomatis dia harus dipaksa untuk mendiskusikan materinya ya, paling tidak dengan partnernya itu tadi yang ada di sebelah mereka itu. Nah, yang ketiga adalah project based learning. Ya, siswa di sini membentuk tim sesuai dengan keinginan mereka ya. Ini bedanya ya. Jadi project based learning ini merupakan salah satu metode cooperative learning yang paling populer gitu ya. Biasanya penggunaannya itu tidak secara primer atau individual ya, tapi melengkapi metode lainnya gitu ya. Nah, variasinya banyak sekali ya, tapi secara umum karakteristiknya adalah bahwa nanti siswa itu akan membentuk kelompok sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Nah, kemudian mereka bekerja pada proyek dengan tema yang mereka pilih sesuai dengan tema utama pembelajaran gitu. Nah, kemudian proyek tersebut nanti menghasilkan produk yang mewakili hasil belajar mereka ya, dan mereka juga biasanya diminta
untuk mempresentasikan hasil kerja mereka ya. Nah, metode ini terkenal lebih baik daripada sekedar mempelajari fakta dan keterampilan ya, karena siswa di sini akan belajar sesuatu secara mendalam ya dengan rekan kerja mereka dalam tim gitu. Nah, baik, terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan membahas tetap ya di bab 8 ya, tentang mengajarkan problem solving ya. Jadi tetap di bab 8 dari bukunya Slavin ya, Student Centered and Constructivist Approaches to Instruction. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.